Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas perilaku pengguna media konseling sebagai bahan akhir dari mata kuliah media komunikasi konseling ini. Kita akan melihat perilaku-perilaku dan juga sikap termasuk tindakan yang dilakukan oleh orang ketika menggunakan aplikasi konseling sebagai media konselingnya. Nah, kita tahu bahwa media konseling itu banyak sekali, dimulai dari yang namanya berbasis visual, juga termasuk berbasis dengan internet atau bantuan dengan internet. Tapi yang lebih banyak di sini menggunakan media internet. Nah, sekarang kita akan melihat sejauh mana perilaku pengguna ini. Suatu aplikasi atau teknologi itu ditentukan oleh keberhasilannya dari pengguna, ya. Kalau misalkan aplikasinya ditolak atau teknologinya ditolak, maka aplikasi itu atau teknologi itu tidak berhasil. Sama saja dengan menggunakan media konseling. Kalau media konselingnya itu ditolak sama penggunanya, baik konselor dan juga konseli, maka media konseling itu tidak berhasil dipakai. Jadi bukan terdapat pada fitur-fitur yang bagus atau yang canggih, tapi pada sisi perilakunya. Nah, sehingga dari keberhasilan suatu media ini bisa punya dua indikator. Pertama, bisa ditolak atau diterima. Kalau ditolak, itu biasanya ada unsur-unsur pada ketidakseragaman, kemudian ada unsur paksaan, kemudian ada kesulitan, dan juga sulit dalam mempelajari aplikasi tersebut. Tapi kalau misalkan diterima, ini indikasinya adalah bahwa misalkan suatu konseli itu sangat nyaman dengan media itu, kemudian konselor juga nyaman. Nyamannya ini mungkin karena privasinya yang terjamin, kedua itu fiturnya sangat mendukung, kemudian kompatibel dengan semua perangkat yang dibutuhkan oleh pihak konseli atau juga konselor. Baik, berikut ini adalah teori keperilakuan yang berkaitan dengan perilaku media konseling. Sebenarnya teori keperilakuan ini sudah digagas, sudah diperkenalkan oleh si David di tahun 89, di mana David menggunakan model TAM, teknologi acceptance model, untuk mengukur tingkat penggunaan aplikasi. Namun karena dalam media konseling, maka bisa dilakukan pengukuran tingkat penerimaan media konseling tersebut, apakah diterima atau ditolak. Nah, ini menjadi cikal bakal juga keberhasilan layanan konseling siber. Baik, kita mulai dari persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan itu maksudnya begini, kalau orang menggunakan suatu teknologi, dia punya persepsi sendiri, dia punya perasaan sendiri dengan teknologi itu, apakah dia diberi kemudahan atau tidak. Misalkan begini, saya mau bertanya, adakah Anda di sini menggunakan HP atau handphone yang mereknya Samsung? Pasti ada. Apakah ada yang menggunakan HP atau handphone menggunakan merek Xiaomi atau yang lain? Pasti ada. Nah, pemilihan merek ini pasti Anda punya alasan tersendiri. Kenapa? Misalkan kalau menggunakan Samsung itu lebih mudah, tapi fiturnya juga lebih banyak. Nah, sedangkan yang menggunakan Xiaomi itu juga lebih baik lagi. Nah, sehingga setiap orang punya persepsi yang berbeda. Tapi persepsi kemudahan ini sebenarnya menjadi kunci utama ketika orang itu melakukan interaksi dengan aplikasi atau media. Intinya, persepsi kemudahan itu memberikan gambaran bahwa media itu sangat mudah dipakai, tidak memberikan bertele-tele dan sebagainya. Selanjutnya, persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan ini digambarkan adanya fitur itu sangat mendukung, ya, misalkan dengan email, konseling siber dengan email. Email itu mendukungnya, misalkan bisa mengirim file, kemudian mengirim foto dan sebagainya, misalkan. Terus juga didukung karena keamanan menggunakan password. Nah, ini juga termasuk adalah fitur-fitur.
Tapi setiap aplikasi atau media punya fitur yang berbeda. Nanti tergantung dari persepsi setiap pengguna. Lalu ada sikap untuk menggunakan. Ini dinyatakan bagaimana dia punya niat ya untuk menggunakan. Kalau dia nggak punya sikap, dia nggak akan menggunakan. Lalu sikap ini akan berujung kepada perilaku. Kalau dia punya niat, dia punya rencana, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan pada media konseling itu. Sehingga perilaku ini bisa membentuk adanya pengguna nyata. Baik, asal mula teori keperilakuan ini yang disebutkan sebelumnya menggunakan teori dari David. Teori keperilakuan ini punya dua teori sebelumnya, di mana ada tindakan berencana, ada tindakan beralasan. Tindakan berencana itu maksudnya begini, saya mau pakai Facebook, saya mau pakai Twitter. Saya mau pakai Twitter karena pengen mencari teman. Nah, itu adalah suatu tindakan berencana. Kalau tindakan beralasan, misalkan begini, saya mau pakai Twitter karena kalau Facebook itu saya sulit untuk mengakses, kemudian saya fiturnya tidak friendly. Nah, itu contoh tindakan yang beralasan. Biasanya kalau tindakan yang beralasan itu karena ada faktor, ada masalah di dalamnya, ada keinginan atau kebutuhannya yang mendesak ya. Jadi tindakan yang berencana dan tindakan beralasan ini punya unsur yang berbeda, tapi salah satunya misalkan tindakan berencana itu lebih kepada niat, sedangkan tindakan beralasan terlebih kepada kebutuhan, keinginannya dia seperti apa. Ini yang berbeda. Baik, berikut ini adalah model penerimaan teknologi atau juga media konseling. Jadi ada persepsi kemudahan, ada persepsi kegunaan. Ini bisa menentukan sikap dalam menggunakan media. Lalu sikap menggunakan ini bisa menentukan orang dalam perilakunya. Kemudian perilaku ini akan berujung kepada sikap, mohon maaf, ini pengguna nyata, mohon maaf ya, jadi pengguna nyata dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh media yang dipakai dalam konseling siber. Ada Gmail di bawah ya, ada Gmail, kemudian ada Yahoo Messenger, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Ini salah satu contoh aplikasi yang dipakai dalam konseling siber. Namun nanti dari sisi pengguna akan memiliki persepsi yang tersendiri ya, mana yang lebih mudah dan mana yang lebih friendly dan sebagainya. Dengan demikian maka ada interpretasi dari media konseling. Misalkan apakah media itu digemari atau tidak, apakah media itu disukai atau tidak, apakah media itu bisa digunakan atau tidak. Saya mencontoh misalkan dengan Gmail, kemudian ada Yahoo Messenger, ada WhatsApp. Mana yang lebih banyak digemari, mana yang tidak disukai, dan mana yang tidak digunakan, mana yang digunakan. Nanti kita akan melihat mana yang paling banyak digunakan antara aplikasi dalam media konseling itu. Ya, demikianlah materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.